warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang urgensi memiliki etos kerja. Namun sebelum kita memasuki materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Asbabun nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 105 itu tidak ada sebab khusus mengenai turunnya ayat ini. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja keras dan beramal. Hal penting lain yang harus menjadi kesadaran bersama, setiap muslim diberi motivasi yang sangat tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Motivasi tersebut adalah sadar atau tidak. Amal setiap orang akan terlihat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan semua orang mukmin. Arti dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 tersebut, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi dan kandungan ayat tersebut, yang pertama, perintah bersedekah dan berzakat, serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Kedua, amal soleh yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang mukmin. Ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, dan sekecil apapun amal yang dilakukan akan mendapat ganjaran. Keempat, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda, tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau yang mencontoh. Keenam, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, poin berikutnya, hadis tentang etos kerja. An Abi Ubaidin Maula Abdurrahman ibni Aufin annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahtiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan
fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Lalu apa artinya? Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia yang meminta-minta kepada seseorang, baik itu yang memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Isi dan kandungan hadis tersebut, yang pertama, meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketiga, setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha supaya dapat menghidupi diri dan keluarganya dari hasil tangannya sendiri. Keempat, Islam sangat tegas mendorong setiap muslim agar bersungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal, menata hidupnya sehingga hidupnya sangat mulia, sukses, dan berhasil. Pengertian etos kerja. Menurut bahasa, pengertian etos kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi, pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja muslim adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip etos kerja muslim, yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh lillah untuk Allah. Kedua, berorientasi akhirat. Ketiga, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental. Keempat, memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Kelima, bekerja keras. Keenam, bekerja cerdas. Selanjutnya ada ciri-ciri etos kerja muslim. Yang pertama, disiplin terhadap waktu. Kedua, ikhlas. Ketiga, jujur. Keempat, istiqomah. Kelima, kreatif. Keenam, memiliki tekad dan keyakinan. Ketujuh, tidak mudah menyerah atau berkomitmen. Kedelapan, bertanggung jawab dalam bekerja. Kesembilan, menghadapi tantangan. Kesepuluh, sikap percaya diri. Dan lain-lain, karena ciri-ciri atas kerja seorang muslim itu sangat banyak ya. Jadi saya ambil 10 saja yang sekiranya bisa saya taruh di sini. Manfaat kerja keras. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Keempat, memperkuat karakter seseorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Oke, untuk quotes hari ini, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video.
ashabul jannah. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.